الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini, di malam Sabtu ini, di majlis Raudatul Muhibbin ini kembali lagi kita berkumpul bertatap muka saling bersilaturahim di tempat ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kerahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan daripada baginda Rasulullah, mendapatkan keberkahan daripada para aulia-aulia Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, segala hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, di sini ada salah seorang daripada saudara kita, yaitu yang bernama Bapak Rusdiono bin Marsudi. Beliau dalam keadaan sakit sekarang. Kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kesembuhan, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmaniah beliau, dan mudah-mudahan apa-apa yang dihajatkan oleh beliau semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau pulih kembali sehat afiat seperti sebagaimana semulanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang ulun hormati para habaib dan para asatid, bil khusus yang ulun hormati kepada Al-Habib Udin Al-Hasani, juga kepada akhirnya billah Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, dan para habaib-habaib yang lainnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib kita, para sayyid kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat-derajat beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah hormati para guru-guru kita, Guru Abdul Rasyid, Guru Fakhrul Razi, dan para guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah SWT, dikabulkan hajat-hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang Allah hormati kepada Bapak penasehat kita, Ayahanda Haji Syahrudin, mudah-mudahan sedin selalu sehat afiat, panjang umur, penuh keberkahan, kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin wal hadirat di majlis ini mudah-mudahan kabul hajat seberataan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi di dalam mukadimah tadi, di situ ulun membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang artinya adalah sungguh telah datang kepada kalian, ujar Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallahi, yang datang kepada kalian itu dari Allah, nurun, seorang nur, seorang pembawa cahaya petunjuk. Yakni siapa di situ? Nurun, yakni Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
julukan atau sebuah nama Nur min Rabbikum, nur yang datang dari hadrat Tuhan kalian. Sebab apa? Banyak diriwayatkan dalam buku-buku maulid, di antaranya maulid Simtud Durar dan maulid-maulid yang lainnya banyak meriwayatkan bahwasanya asal muasal kejadian daripada wujud alam semesta, terbitnya datangnya daripada barokah nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar syair-syair yang melantunkan hal yang demikian. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala'al akwan, mala'al akwan. Rancak kita mendengar syair tersebut tidak asing di telinga kita. Pujian terhadap baginda Rasulullah SAW, Nurul Mustafa, mala'al akwan. Nurul Mustafa artinya nur Nabi yang terpilih, yakni Nur Muhammad SAW. Al-Mustafa itu gelar baginda Muhammad. Kenapa jadi bergelar Al-Mustafa? Karena satu-satunya hamba Allah Ta'ala yang terpilih sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah, yakni baginda Muhammad SAW. Itulah sebabnya beliau bergelar Al-Mustafa, Nurul Mustafa, cahaya daripada Nabi yang terpilih, yakni baginda Muhammad SAW. Apa nur itu? Mala'al akwan, meliputi seluruh akwan, meliputi seluruh alam raya, meliputi seluruh alam semesta. Karena nur baginda Muhammad SAW itu adalah aslu kulli mawjudatin, sumber daripada segala yang ada, termasuk wujud diri kita. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ruhul Akwan, Ruhul Akwan. Nur Al-Mustafa, yakni Nur Muhammad SAW itu adalah Ruhul Akwan, ruhnya alam semesta ini. Tanpa daripada nur baginda Muhammad, tidak ada yang bakal hidup di alam semesta, termasuk diri kita nih. Oleh karena ada pengaruh nur baginda Muhammad inilah kita bisa berhinak, kita kawa hidup, kita kawa bergerak, kawa mandangar, kawa melihat, kawa berkata-kata. Semuanya itu adalah jasa agung dari Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus sejarah ta'ala hai Muhammad, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Dan diri kita ini termasuk alam. Rohaniyah kita, jasmaniyah kita, dua-duanya ini adalah bernama alam. Apabila bernama alam, maka kita sangkut daripada rahmatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa sidinto tidak terbalaskan. Itulah tadi firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian hai hamba-hambaku. Datang dari mana? Minallah. Dari mana? Min kalamillah, daripada kalam kadimnya Allah, daripada kunnya Allah. Siapa? Nurun, yaitu baginda Muhammad SAW, diberi gelar oleh Allah Ta'ala dengan nur. Makanya di situ kalau kita menggenang hadisil qudsi, manggai bapak zikir. Kalau kita menggenang sebuah hadisil qudsi yang berbunyi, ujar Allah Ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah zat perbendaharaan yang sendirian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa, dan aku ingin dikenal,
dengan kehebatanku, dengan kekuasaanku, dengan sifat kamalatku, dengan sifat kesempurnaanku, aku ingin dikenal. Pak ahbabtu an a'rafa, dan aku ingin dikenal, ujar zat yang sendirian tadi dengan keesaannya tadi. Maka di situ diciptalah atas dasar mahabbah. Pak ahbabtu, asal kalimat daripada hubbun, kalau tak Pak ahbabtu. Jadi Allah Ta'ala mencipta Nur Muhammad ini dengan dasar mahabbah. Hendak dicintai Allah Ta'ala, kita berta'alluq, berwasilah kepada Nur Baginda Muhammad yang agung ini, maka kita akan mendapatkan Habibullah juga. Disitulah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah oleh Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah jejak langkahku, ikutilah kekasihku, ikutilah baginda Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya kalian mendapatkan gelar Habibullah, niscaya kalian akan mendapatkan gelar kekasih Allah. Yuhibbukumullah, tidak ada jalan yang lain mencapai gelar Habibullah selain berwasilah dengan Nur Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Karena Allah Ta'ala menciptanya atas dasar mahabbah. Fa'ahabtu an a'rafa, dan aku ingin dikenal. Cinta benar aku ini ingin dikenal oleh siapa? Oleh makhluk yang awal dicipta, yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di situ ajar Nabi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruha nabiyyika Muhammadin. Awal-awal yang dicipta ujar Rasulullah, awwalu ma khalaqahullahu, awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu adalah ruha nabiyyika, yakni ruh Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Al-Nurul Mustafa tadi sebagai ruhul akwan. Coba kada lewat situ mana ada kehidupan. Makanya di dalam syair berikutnya, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, hayatul akwan, hayatul akwan. Dengan Nur Mustafa inilah, dengan Nur Muhammad inilah hidup alam semesta. Kalau bukan karena pengaruh daripada Nur Muhammad, kada kau behinap kita. Kalau bukan karena pengaruh Nur Muhammad, kada kau berenang ikan, kada kau berkunjung iwak. Kalau bukan karena berkah Nur Muhammad, kada kau terbang burung. Kalau bukan karena berkah Nur Muhammad, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini. Hayatul akwan. Nah, itu syair memang selalu dilantunkan dan tidak asing di telinga kita. Masa kita menyair aja kada memperdalam maknanya, kan kada mungkin. Berarti bisa bernyanyi aja ngarannya, memaknai dibalik apa yang dikatakan kada kawa. Takutnya jatuh munafik kayaknya. Hayatul akwan. Apalagi di situ, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, manba'ul akwan, manba'ul akwan. Dengan berkah Nurul Mustafa inilah manba'ul akwan, sumber segala wujud alam semesta. Sumbernya Nurul Mustafa, Nur Muhammad itu sumbernya. Makanya tanpa berwasilah dengan Nur Muhammad SAW, hidup kita ini sia-sia. Jangan pernah merasa ketinggian, ketinggian tuh jangan. Nah, ketinggian tuh naik pohon. Ya kalau ketinggian tuh naik ke Menara Islamic Center atau Tajun, ketinggian. Coba syair-syair narancak dilentunkan tuh nah. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha. Nah, wa tilkal qubbatul hadra wa fiha Nabiyyun nuruhu
yajlul ghayahib. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha, dan di kubah hijau itu yang ada di negeri Madinah. Kubah hijau itu kan di negeri Madinah nih, kubah Rasulullah, kubur Nabi Muhammad. Wa tilkal qubbatu, di kubah hijau itu, wa fiha, di dalam kubah hijau tersebut apa ada? Nabiyun, seorang jasad yang agung, seorang nabi, nabiyun yakni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di kubah hijau di negeri Madinah itu, di dalamnya ada terkubur jasad yang agung, seorang nabiyun, seorang nabi yang bernama Muhammad. Nuruhu, nurnya yang bernama Nabi Muhammad ini, nuruhu yajlul ghayahib, menyebar ke seluruh ghayahib, ke seluruh alam semesta, termasuk kaluk bakung ini. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib, nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Nur Nabi Muhammad ini yajlul ghayahib, meliputi seluruh alam, termasuk alam semesta. Terlebih afdal, terlebih utama lagi kita pikirkan, yang diliputi oleh Nur Muhammad ini adalah wujud diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada wujud dirimu itu hai manusia, apakah kamu tidak melihat di balik wujud dirimu itu ada tersimpan nur yang mulia, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasmani dan rohani kita ini sumber terbitnya daripada manbaul aqwan, yakni Nurul Mustafa, Nur Nabi Muhammad, Nabi yang terpilih di antara sekian banyak Nabi. 124.000 Nabi, hanya satu orang yang dipilih sebagai Habibullah, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bangganya kita jadi umat sidin. Nabiyun nuruhu yajlul ghayahib, termasuk keikuman kita ini nah, dari ujung rambut ke ujung kaki, jasa daripada nur baginda Muhammad. Kalau bukan karena jasa dan rahmatan lil alaminnya baginda Muhammad, kada kawa apa-apa kita. Nah itulah kita berkumpul di majlis-majlis semacam ini, bersalawatan tadi. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajib syukur alaina mada'a lillahi da'. Wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur atas hadirnya baginda Muhammad di dunia ini. Wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur atas jasa Rasulullah, nur baginda Muhammad, wujudnya muha kita. Wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur karena berkah nur baginda Muhammad terwujud ummah abah kita hingga melahirkan diri kita. Wajib syukur alaina, bukan hanya di lisan saja, resapi bujur-bujur apa itu wajib syukur alaina. Wajib hukumnya kita bersyukur atas hadirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilanya wajib menyukuri, wajib cuma ngaji ilmunya, berarti jangan terhalang oleh pengaruh pandiran orang ketinggian. Orang tuh menghalangi pian ma'rifat kepada Rasulullah. Jangan terpengaruh pian dengan pandiran orang mengaji Nur Muhammad ketinggian, dihalangi orang pian mengenal Nabi pian seorang. Nama halang itu syaitan baikungan. Karenanya melarang kita mengenal Rasulullah lebih dalam lagi. Sedalam apapun pian mengenal baginda Muhammad, tidak pernah terlintas di hati pian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kadada kalau tatapai Rasulullah, tatapai hamba Allah. Kadada kita madahkan Nabi Muhammad itu Tuhan nang kedua. Itu iktikad orang nang sasat. Mati rekaman. Kada sadar juga guru pada berakam tadi. Ya ada mana itu tadi kita tahu, kada ingat lagi dah. Mati rekaman. TikTok, YouTube, Facebook.